alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Nih, maaf ya, jam dunia, baju dunia, handphone dunia, gelas dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamorkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek. Anda punya koleksi mobil paling bagus, apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Anda punya handphone paling mewah, kenangan tingkat tinggi. Di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis, tentang ayat, tentang tafsir. Tiba-tiba ketika akan wafat, Anda wasiat kepada istri Anda tercinta. Mama, ini handphone kesayangan Papa. Handphone bekal ibadah. Tolong kalau meninggal, kuburkan dengan handphonenya. Kalau Mama kangen, miss call aja. Mustahil. Tuh, air. Mereknya Bengkulu Fillah. Nikmat di dunia. Tapi apakah ketika masuk ke alam kubur dibawa? Tidak. Selesai. Maka bagian pertama, Anda mesti sadar, ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini, saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. 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 Jadi, antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca. Tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Menerbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap. Dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik. Saya tanya, kenapa nggak mudik? Ustadz, nggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Motornya bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. Kendaraan kecil, motornya modifikasi. Tambah lagi pelepah pisang. Tambah lagi dus satu. Tambah belakang yang lain lagi. Numpuk semua di belakangnya. Dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya.
Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu. Aku mau pulang. Maka yang di sana menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut yang pulang. Silahkan cek. Begitu tahu akan ada yang pulang mudik, maka rumah dicet. Makanan diada-adakan. Semua dimunculkan. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada. Cuma setahun sekali. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Idul Fitri. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih, saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih, saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hei, yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja. Tidak ada manfaatnya. Cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam. Makanya ketika menyebutkan kalimat saling celak, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil lumazah, pakai tak. Sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan. Muslim laki-laki, kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya. Muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan. Wah, itu dia. Alladzi jama'a malahu wa addada, yang suaminya sibuk cuma ngumpulin harta dunia saja, nggak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat nggak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Nggak pernah mikir, yang penting dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya. Orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya Hutamah. Neraka Hutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, neraka paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, seringan-ringannya neraka. Jangan coba-coba nih. Ya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka. Paling ringan kami tarik ubun-ubunnya. Nusli, kami celupkan ke dalam api neraka. Dicelup, kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Kalau pengen coba silakan aja. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini nggak diikat, artinya apa? Begitu dicelupkan dia merontak, masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Karena Allah akan mengikatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya, kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu. Kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu. Bukankah sakit di bawah kerasa ke semuanya? Sakit, terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu diisi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai kedalaman yang paling dalam. Nih. Awas hati-hati.
Dan sifatnya muqsadah. Muqsadah itu sudah mengintai. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah mengintai. Nih dia teman saya nanti nih. Paham?